Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Egg of Terror part 33. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng dan Angel masuk ke dalam segitiga bermuda yang disebut Paradise Lost dan berada di tempat di mana banyak sekali roh jahat berbentuk dinosaurus. Mereka memutuskan genjatan senjata sementara karena menghadapi roh jahat yang cukup kuat. Meteor batu dari roh jahat itu datang sekali lagi. Amon menyiapkan mantra sihirnya. Itu adalah magic shield yang dapat menahan serangan meteor tersebut. Perisainya tidak bisa menahan terlalu lama dan menyuruh Lin Feng cepat keluar dari area jangkauan meteor. Angel meminta makanan ke Lin Feng karena sudah kehabisan energi. Amon apalagi yang baru saja pakai satu sihir saja sudah langsung lemes. Lin Feng meminta Tong Tong membawakan mereka buah-buahan. Tong Tong segera ke sana. Keduanya memakan buah yang diberikan oleh Tong Tong dan begitu menikmatinya. Saat itu ada drilling dragon muda melompat untuk menyerang Bao Longlong. Saat itu ada dua serangan Dragon Judgment dan Secret Spiritual Wave yang berhasil menghalau drilling dragon muda menjauh dari Bao Longlong. Lin Feng tahu kekuatan mereka terbatas. Mereka tidak bisa berterus-terusan menghabisinya dengan serangan jarak jauh. Satu-satunya cara mengakhirinya, mereka harus menghadapinya. Saatnya untuk melawan Bao Longlong serang. Arah tujuan mereka berubah dan menuju ke Gigantic Drilling Dragon yang menjadi pemimpin mereka. Lin Feng menyuruh Angel dan Amon untuk membereskan yang kecil. Haipun energi. Kayaknya ini sihir Amon. Angin puyuh itu dengan mudah menerbangkan drilling dragon muda. Gigantic drilling dragon mengumpulkan nafas di mulutnya dan menembakkan nafas naga ke arah lawannya. Drill Cannon. Tembakan itu dengan mudah menembus shield ciptaan Amon dan juga payung perlindungan milik Ling Luo. Lin Feng memanggil Isuna. Isuna paham dan segera mengeluarkan Giant Soldier untuk menghalau serangan nafas Angel. Zuan Hua juga memakai skill 3000 Lentera untuk meningkatkan kekuatan tempur rekan-rekannya. Sementara itu, di dalam hutan, ada wanita. Dia melihat pertarungan itu dan mengatakan, pasukan tempur, ikuti aku. Giant Soldier berhasil menghancurkan satu drill yang ingin menghantamnya. Lin Feng bilang sudah hampir sampai di depannya. Bao Longlong, jangan takut. Tong Tong bersiaplah. Gigantic Drilling Dragon tidak tinggal diam. Dia menggunakan Mood Cannon. Lumpur mulai turun ke arah Lin Feng dan kawan-kawan. Lin Feng meminta Yu Hui Angel juga ikut-ikutan. Angel memakai Secret Spiritual Wave dan Yu Hui memakai Phoenix Sword on the Nine Heaven. Serangan itu pun berhasil menghilangkan Mood Cannon. Bahkan panah api Yu Hui mengenai Gigantic Drilling Dragon. Ini kesempatan bagus. Tong Tong, sekarang. Jangan biarkan dia lolos. Tong Tong menggunakan wujud kolosal dan Giant Ash. Lin Feng meminta Jiang Wei membungkus mata bor Gigantic Drilling Dragon. Jiang Wei paham, dia segera membuat kepala bor itu terlilit lukisan hantunya. Ice Slash. Tong Tong dengan cepat menebas kepala hantu itu dengan pedang esnya. Mekarlah bunga dunia bawah. Bunga Yesuang mekar di tubuh lawannya. Berkat itu, hantu naga ini akhirnya berhasil dikalahkan. Dan Lin Feng mendapatkan 30.000 XP. Angel bilang wanita-wanita itu sangat ganas. Amon setuju dan menambahkan sama ganasnya dengan Angel. Xiaoru kaget saat melihat para pengacau kecilnya ikutan kabur karena pemimpinnya sudah kalah. Dengan menggali tanah, Lin Feng yang berhasil mengeksplor tempat ini sebesar 25%, dia mendapatkan hadiah pecahan peta lain dari sistem. Dari peta itu, Lin Feng melihat tidak jauh dari tempatnya ada pemukiman manusia. Lin Feng berterima kasih ke Angel yang berkat bantuannya monster besar ini bisa diatasi. Angel kaget dan mukanya langsung memerah.
Lin Feng bahkan mendapatkan ikatan poin 1 berkat pujiannya itu. Amon kesal, Angel sama itu miliknya. Lin Feng sangat kaget saat mendapatkan poin ikatan dengan Angel. Dia mulai berpikir untuk mencobanya juga, menjadikan Angel menjadi hantunya. Saat itu tiba-tiba bunyi perut Angel berbunyi lagi. Angel sangat kesal. Dia sudah menghabiskan energinya lagi dan semua itu gara-gara Lin Feng. Lin Feng mengeluarkan makanan. Masalah sudah berlalu. Mari kita lanjutkan makan-makan dan mengajak Angel dan Amon. Poin ikatan sekali lagi bertambah. Angel dengan malu-malu senang mendapatkan makanan dari Lin Feng. Amon tidak menyembunyikannya, dia sangat senang bukan main mendapatkan makanan enak. Saat itu ada bunyi geresak-gerusuk dari hutan. Mereka pun menoleh ke sana. Jiang Wei mengatakan merasakan ada hantu yang akan datang. Semuanya bersiaplah. Yang muncul adalah 2 hantu beruang tingkat A. Lin Feng tidak menyangka akan ada hantu binatang biasa juga di sini, bukan hanya dinosaurus. Muncul juga beberapa manusia dengan senjata lengkap. Lin Feng mengira mereka adalah orang-orang dari desa yang ditandai oleh peta. Jiang Wei memberi peringatan. Mereka memakai seragam tempur dan senjata yang mereka bawa mirip dengan peralatan pemburu iblis yang bisa melukai manusia dan hantu. Salam orang luar, perkenalkan aku adalah pemimpin desa Hangmu. Namaku Diona. Diona menunggangi Thunder Wolf, hantu abisal tingkat 1. Lin Feng sadar mereka mau komunikasi dengan baik dan tidak ada permusuhan. Jadi dia memperkenalkan dirinya juga. Saat itu muncul 2 wajah yang sangat mereka kenali. Itu adalah 2 hantu dengan skill merepotkan, Guxian dan Citri. Amon sangat kaget melihat keduanya ada di sini. Begitu juga dengan Lin Feng yang langsung flashback kejadian di mana dia terkena 2 skill hantu itu. Citri dan Guxian memeluk Angel dan berpikir tidak akan bertemu lagi dengannya setelah masuk ke dalam sini. Angel penasaran kenapa keduanya di sini. Kata keduanya mereka dikejar oleh Belet, salah satu jenderal dari pasukan Angel yang mengejar mereka kemana-mana, dan saat keduanya melarikan diri, tanpa sengaja mereka terhisap ke sini. Beruntungnya mereka jatuh tepat ke desa Hanmu. Walaupun kekuatan mereka ditekan, Angel langsung tahu sampai dikejar begitu. Pasti keduanya melakukan kebodohan lagi. Citri bertanya kenapa Angel bersama dengan Lin Feng, yang dia tahu sebagai musuhnya. Angel menjelaskan dengan singkat dan jelas. Keduanya langsung senang kalau begitu mereka bisa bermain dengan Lin Feng. Diona, pemimpin desa Hangmu, bertanya ke Citri, kalian mengenal mereka? Itu benar, mereka adalah Angel sama dan Amon tercinta kami, dan teman sementara Lin Feng dan para hantunya. Kelompok desa Hangmu tampak begitu senang melihat kedatangan teman Citri dan Gusain. Mereka bertanya dan memuji bagaimana orang dari dunia luar. Amon dan Lin Feng masih dendam ke Citri dan Guxian. Mereka ingin menghajar keduanya karena sudah membuat mereka terlihat memalukan. Diona yang tahu mereka teman Gusain dan Citri, jadi mereka adalah tamu kehormatan desa Hangmu dan akan dijamu dengan baik. Desa Hangmu itu nama yang unik. Hangmu itu artinya kapal induk, menggunakan kapal induk zaman dahulu untuk penamaan. Apakah ini pemukiman manusia yang ditandai pada pecahan peta itu? Lin Feng penasaran. Tong Tong dan Xiaoru ke atas bau Long Long dan menyuruhnya ikut dan akan memberinya makan enak nanti. Orang dari desa Hangmu begitu kagum. Mereka bisa melihat ada orang yang menjadikan T-Rex sebagai tunggangannya. Setelah itu Gusain meminta Angel menghukum Belet yang menghajar mereka sampai parah. Tampak warga Hangmu begitu menyukai keimutan Gusain. Lin Feng dan Amon menunggangi beruang satunya dan bertanya keduanya sangat disukai di sini. Diona bilang mereka ini
imut dan baik hati. Kemampuan mereka juga sangat disukai semua orang. Lin Feng bingung kemampuan mereka kan. Amon mengira ada adat di sini yang agak terbuka. Lin Feng mengingatkan Amon, walaupun keduanya ditekan, sebaiknya jaga jarak dari dua makhluk itu. Keduanya serasi banget kalau masalah Gusain dan Sitri. Setelah itu Diona mengatakan ini adalah desa kami. Tong Tong kagum dengan apa yang dia lihat. Xiaoru juga berkata itu beneran kapal induk. Dan ya benar, desa Hangmu adalah desa yang ada di atas kapal induk beneran. Desa ini dibangun sama leluhur Diona, dan seluruh energi kota berasal dari turbin angin dan reaktor nuklir di kapal yang masih aktif sampai sekarang. Diona dan lainnya sudah ada di depan gerbang dan penjaga segera membukakan karena kepala desa sudah kembali. Diona mengajak mereka masuk dan untuk kedatangan teman-teman luar lagi, dia akan mengadakan pesta besar. Lin Feng yang melihat desa itu mengatakan ini sudah bukan lagi disebut desa, ini kota. Tong Tong melihat pesawat yang ukurannya begitu besar. BTW di sini posisi duduk Lin Feng sudah dibenerin kayaknya. Dia sekarang bersama Tong Tong. Amon berpindah ke sisi Angel sekali lagi. Xiaoru kagum, ini adalah pesawat pengebom. Kata Diona itu adalah peninggalan leluhurnya yang sudah ada 100 tahun yang lalu. Tapi karena pesawat itu rusak, dia terus memperbaikinya sampai sekarang. Kemajuan eksplorasi peta 50%. Lin Feng mendapatkan pecahan peta lagi. Kalau dari petunjuk sistem, tujuan Lin Feng selanjutnya adalah kuil. Rasanya misteri di sini semakin kompleks. Di sana mungkin ada petunjuk mengenai asal mula terbentuknya Lost Paradise dan cara keluarnya. Lin Feng penasaran kenapa di desa ini dipenuhi dengan hantu berbentuk binatang seperti ini. Mereka adalah rekan seperjuangan yang hidup bersama kami. Dilihat dari mereka yang mau mendekati Lin Feng dan lainnya, sepertinya mereka menyukainya. Diona melepaskan maskernya dan akan menunjukkan desa Hangmu tercintanya. Mereka sudah sampai di area pertanian. Mereka menanam tumbuhan dari luar dan membudidayakannya di sini. Mengikat kontrak dengan hantu untuk dijadikan bekerja sama. Tong Tong melihat ada hantu yang malas-malasan. Angel kaget saat melihat adanya prajurit hantu. Amon malah syok melihat ada hantu binatang yang dilatih seperti menjadi prajurit. Ada juga kelinci dan domba yang memegang senjatanya. Kayaknya hantu binatang di sini mempunyai kecerdasan tinggi. Yona menjelaskan ada hantu yang bisa menggunakan pola khusus yang bisa merubah barang-barang menjadi senjata pembunuh hantu. Lin Feng bertanya ke Jiang Wei apakah itu benar. Ada hantu babi yang sedang membuat senjata. Itu adalah teknik ukiran pola hantu. Meski jika dibandingkan dengan santuari masih kurang tekniknya, tapi itu sudah bisa melukai para hantu. Malam harinya pesta perayaan dilakukan. Para warga menyaksikan bagaimana bau longlong menari. Dan Xiaoru entah kenapa malah menjadi pendongeng, menyajikan cerita ke warga desa Hangmu. Zuan Hua memberikan makanan ke Angel dengan perintah Lin Feng, dan karena itu Lin Feng sekali lagi mendapatkan poin ikatan Angel. Lin Feng ke Diona dan bertanya, bagaimana leluhurnya bisa sampai ke tempat ini? Apakah ada cara keluar dari Lost Paradise? Diona mulai menceritakan kisah leluhurnya. Itu terjadi 100 tahun yang lalu. Dunia pecah. Leluhur Diona berasal dari dua negeri yang sedang bermusuhan. Saat armada kapal induk mereka bertempur sengit di lautan Bermuda ini, tiba-tiba lautan Bermuda mengalami anomali yang menarik kedua armada itu ke Lost Paradise. Awalnya para penyintas dari kedua pihak tetap bermusuhan. Tapi mereka menyadari bahaya yang mereka hadapi di sini jauh melebihi ekspektasi. Dan kemudian dua pihak itu melepaskan permusuhan dan bersatu untuk bertahan hidup di dunia ini.
Mereka bersama membangun sebuah tempat tinggal. Itulah awal mula dari desa Hangmu. Selama prosesnya, leluhur Diona menemukan populasi hantu binatang yang jumlahnya tidak banyak karena dimangsa oleh dinosaurus dan membuat kontrak dengan mereka. Dan sejak saat itulah makhluk-makhluk ini juga bagian dari desa Hangmu. Sementara itu pendongeng Xiaoru sedang menceritakan bagaimana Lin Feng memenangkan benua timur dan barat dengan mengalahkan Lucifer. Tentu ada dirinya juga yang menjadi tokoh utamanya. Warga di sana bertanya, apakah Lin Feng adalah manusia terkuat di dunia luar saat ini? Xiaoru membenarkannya. Lanjut ke cerita Diona. Kemudian beberapa waktu ada orang dari dunia luar yang terlempar ke sini. Tapi posisi portalnya selalu acak. Entah terlempar kemana. Leluhurnya melakukan berbagai cara dan sayangnya mereka tidak pernah menemukan cara keluar dari tempat ini. Dan mau tidak mau mereka hidup di sini. Lin Feng mengeluarkan peta pemberian dari sistem. Coba lihat, ada tanda sebuah kuil di sini. Apakah kalian punya catatan terkait itu? Diona belum pernah mendengar tentang adanya kuil, tapi dia familiar dengan hutan yang ada di kuil itu. Kalau Lin Feng mau ke sana, dia bisa mengantarnya. Lin Feng berterima kasih dengan itu. Saat itu ada orang yang memanggil Lin Feng. Datang 3 orang bertubuh kekar. Mereka mendengar kalau Lin Feng adalah manusia terkuat di dunia luar. Jadi mereka ingin tahu perbedaan kekuatan mereka dengan Lin Feng. Mereka menantang Lin Feng bertarung. Diona kesal, 3 orang otak-otot ini mengacau lagi. Meminta Lin Feng untuk mengabaikannya saja. Tapi Lin Feng berdiri. Aku terima tantangan kalian. Lin Feng ingin melihat sejauh mana kekuatannya bila dibandingkan dengan manusia biasa setelah tubuh Lin Feng yang sudah diperkuat oleh sistem. Setelah itu, Lin Feng sudah bersiap menghadapi ketiga orang tersebut. Tong Tong dan Ling Luo tiba-tiba menjadi pembawa acara. Dia memperkenalkan 2 petarung yang akan dilihat oleh para penonton. Berkat keduanya, para penonton semakin bersemangat, termasuk Sitri dan Gusain. Lucifer yang hanya bisa melihat di rumah hantu kesal, cepatlah mulai saja, dasar orang-orang konyol. Amon bertanya ke Angel apakah Lin Feng bisa menang. Angel masa bodoh dengan pertarungan itu dan ingin terus makan. Ketiga orang ini memakai senjata yang berbeda. Mereka bertanya apakah bisa mulai sekarang. Sebentar, kata Lin Feng menunda pertarungan itu. Tong Tong bertanya, ada apa? Kalau aku menggunakan senjataku, aku khawatir jika aku tidak berhati-hati dalam menggunakannya dan tidak sengaja mengelukai kalian. Bagaimanapun ini hanyalah sparring. Lin Feng memasukkan pedangnya ke inventory dan mengambil ikan bakar kepunyaan Angel. Nanti aku ganti. Angel masih melongo, ikan bakarnya direbut oleh Lin Feng. Amon sangat kesal, bahkan dia saja belum pernah mencicipi bakaran dari Angel. Sekarang aku sudah siap, kata Lin Feng yang sudah siap dengan senjata barunya. Diona memberikan aba-aba. Karena sudah siap, maka pertarungan dimulai. Tembakan senjatanya berbunyi menandakan pertarungan dimulai. Pria bertopeng ini maju duluan. Dia memakai senjata pedang 2 tangan. Kebasannya dengan mudah dihindari oleh Lin Feng. Lin Feng menghindar ke depan sekali lagi dan hampir terkena serangannya. Lin Feng dengan cepat memukul wajahnya dan membuat pria ini tepar. 2 saudaranya mendekati dan khawatir melihat kakak tertuanya berhasil dikalahkan. Lumayan, jadi majulah bersama, kata Lin Feng santai sambil makan ikan bakar milik Angel. Melihat itu, Amon ngomel-ngomel. 2 saudara ini sudah melompat maju dan menggunakan kemampuan spesial mereka, Sharp Storm. Lin Feng memakai teknik Evil Breaking Storm Blade. Muncul gelombang cahaya yang menerbangkan lawannya. Yang satunya dengan senjata gauntlet berhasil ke belakang Lin Feng. Iron Fist Blast. Tapi saat itu dia dikejutkan dengan hasilnya. Lin Feng berhasil menahan serangannya dengan 1 tangan saja.
kekuatan yang sangat besar. Uji Lin Feng ke pria itu. Lin Feng melempar lawannya ke tanah dan hasilnya sudah keluar. Tong Tong dan Ling Luo mengumumkan kalau pemenangnya adalah Lin Feng. Setelah itu, ketiga orang ini meminta Lin Feng menjadikan mereka sebagai muridnya. Lin Feng mengatakan tidak bisa, teknik-teknik itu tidak akan bisa mereka pelajari. Entah apa yang mereka ini pikirkan, tapi Gusain dan Sitri ingin membuat suasana di sana menjadi lebih bahagia. Lin Feng dan Amon langsung paham apa yang akan dilakukan kedua hantu itu dan mencoba untuk menghentikan keduanya menggunakan skillnya. Gusain memuji kakaknya yang baik hati. Sitri memakai tekniknya. Muncul energi pink yang mulai berhamburan keluar sana. Dan semuanya pun terkena teknik tersebut. Ini hasilnya. Lin Feng dengan sangat senang memeluk Angel dan Xuanhua dan menikmati kebahagiaan dari teknik Sitri. Kekuatan Sitri hanya bisa membuat kebahagiaan saja, karena kekuatannya di Lost Paradise ditekan. Selanjutnya giliran Gusain, semuanya harus tidur dengan baik. Cahaya hijau ketenangan Gusain sudah keluar dan mulai membuat semua orang mengantuk, termasuk Lin Feng. Kemampuan yang sebelumnya bisa membuat menghilangkan tekad bertarung, sekarang hanya bisa membuat musuhnya tidur. Dan keesokan harinya, tampak Lin Feng sudah segera menuju ke kuil bersama kelompok Diona. Angel dan Amon juga ikut dan menaiki bau longlong bersama Tong Tong. Citri melambaikan tangan karena tidak ikut dan akan menunggu di desa Hangmu. Gusain yang ingin ikut bertanya kenapa mereka malah tidak diajak dan meninggalkannya bersama kakaknya. Lin Feng melihat ke peta. Kuilnya ada di kedalaman hutan. Diona tahu hutan ini dihuni roh jahat yang sangat kuat. Sebab itulah mereka jarang sekali menjelajahi wilayah tersebut. Mereka harus hati-hati. Setelah itu tampak mereka mengalahkan banyak hantu dinosaurus. Kata Diona di depan sana adalah lokasi kuil yang ditandai oleh peta. Tong Tong bilang, kakak lihat ke atas. Ada pulau melayang di atas sana. Mungkin itu adalah kuil yang mereka cari. Bangunan itu tidak terlihat ada sebuah kerusakan dan tidak seperti benda asing yang tersedot ke sini. Ini seperti sesuatu yang sudah dibangun di Lost Paradise. Apa mungkin kuil ini didedikasikan untuk menyembah sosok yang membangun domain dewa ini? Mereka memutuskan untuk naik ke sana. Kata Lin Feng, kuil ini pasti ada hubungannya dengan terbentuknya domain ini. Saat itu ada energi biru yang keluar di atas kuil tersebut. Kekuatan dari sana membuat Lin Feng dan lainnya terdorong jatuh. Ada sebuah barir yang seperti baris yang ada di domain hantu. Dan ini menyelimuti seluruh hutan. Apa mungkin di kuil itu ada hantunya? Semuanya waspada. Xuanhua merasakan kekuatannya sudah kembali dan semua hantu Lin Feng pun sama. Kekuatannya sudah kembali ke tingkat nightmare. Diona yang melihat itu sangat kagum. Jadi itu adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Xuanhua memberi peringatan, awas. Ada sebuah ledakan besar yang membuat Xuanhua menggunakan blink untuk menjauh dari sana. Angel berterima kasih dengan kecepatan Xuanhua. Lin Feng tahu itu adalah perbuatan dari hantu di domain hantu ini. Muncul sosok yang berdiri di atas kuil. Para petualang, aku bayangan Dewi Bumi Gaia. Di domainku ini, untuk sementara penekanan kalian aku hilangkan. Bayangan Gaia, Nightmare tingkat 2. Angel tahu hantu ini bisa mempengaruhi hukum di tempat ini. Ini adalah wujud bayangan Gaia. Di kuil Gaia ada jawaban yang kalian cari. Datanglah dan tantanglah kami, kalahkan kami dan kalian berhak masuk. Amon percaya diri karena dia hanya hantu Nightmare tingkat 2. Sementara di sisi Lin Feng ada 3 hantu Nightmare tingkat 3, termasuk Yesuang, Angel, dan Amon. Lin Feng memakai armornya. Xiaoru lindungi dan bawa Diona ke tempat yang aman. Bao Longlong juga. Xiaoru mengerti.
Dragon Judgment. Skill Amon sudah turun ke kuil. Bao Longlong mulai berlari. Bayangan Gaia tidak tinggal diam. Shadow Dragonku, keluarlah dan hancurkan mereka. Muncul Shadow Dragon yang ukurannya begitu besar. Ye Xuang juga tampak sudah maju ke sana. Azure Claw. Ye Xuang menggunakan skill andalannya. Tapi saat itu dia sadar kalau itu menghilang. Lin Feng berteriak memanggil Ye Xuang. Ada Shadow Dragon yang siap menerkam Ye Xuang dari atas kepalanya. Underworld Flower. Shadow Dragon yang terkena serangan itu langsung hancur. Angel bertanya ke Amon apakah dia bisa menyegelnya. Kata Amon tidak bisa, dia tidak bisa mengunci posisinya karena dia selalu berpindah-pindah. Atas nama Ibu Pertiwi, kubur mereka. Earth Fun Ball. Hutan di sana menjadi pusaran besar. Pusaran itu mencoba menarik mereka semua. Tak hanya itu, energi mereka pun juga sedikit demi sedikit ikut tersedot. Kalau mereka terhisap ke dalamnya, mereka tidak akan bisa keluar. Thunder Wolf Fiona menarik Bao Longlong yang hampir saja terhisap ke dalam pusaran tersebut. Ye Xuang tahu mereka harus mengalahkan bayangan Gaia untuk menghilangkan pusaran ini. Amon mengatakan dia berpindah-pindah dengan sangat cepat, jadi tidak bisa mendekatinya. Xuanhua menemukan sesuatu yang mungkin titik lemah bayangan Gaia. Setiap kali bayangan Gaia menggunakan kemampuannya, tanduk naga di kepalanya akan berkelap-kelip. Itu mungkin adalah titik lemahnya. Dan meski blinknya lebih cepat dari Xuanhua, tapi jaraknya tidak terlalu jauh seperti blink Xuanhua. Blink Xuanhua tidak secepat itu, tapi blinknya bisa mengimbangi, asalkan mereka bisa menahannya sebentar. Dia bisa membawa Lin Feng dan Tong Tong mendekatinya, menyerang tanduk naga bayangan Gaia. Lin Feng senang dan memuji Xuanhua. Dia mengajak semuanya menjalankan rencana Xuanhua. Xuanhua senang dengan pujian dari Lin Feng. Ye Xuang, Angel, carilah agar bayangan Gaia terdorong sampai ruang geraknya terbatas. Keduanya paham. Setelah itu Angel mulai menembakkan cahaya ke bayangan Gaia. Begitu juga Ye Xuang juga mulai menembakkan petirnya. Setelah itu Lin Feng, Tong Tong, dan Xuanhua sudah sampai di belakang bayangan Gaia dan menyerangnya. Tong Tong menyerang, tapi bayangan Gaia dengan cepat menghilang. Angel menembakkan cahayanya sekali lagi, membuat bayangan Gaia bergerak dengan kecepatan penuhnya. Lin Feng bilang mereka hampir bisa mengejar blink bayangan Gaia. Bayangan Gaia tanpa disangka sudah di belakang Lin Feng. Beruntung Tong Tong sadar dan menghalau serangannya. Di bawah sana terlihat Diona dan lainnya sedang berusaha keras untuk tidak terhisap ke dalam pusaran. Ye Xuang dan Angel terus berusaha memojokkan bayangan Gaia, tapi keduanya sudah sampai batasnya. Energinya tersedot habis. Lin Feng melihat kesempatan dan menyuruh Ling Luo, Xuanhua, dan Jiang Wei melakukannya. Keduanya sudah siap. Jiang Wei melilit tubuhnya dengan lukisan hantu. Ditambah Ling Luo dengan Precious Umbrella mengekang tubuh bayangan Gaia dengan rantai emas. Dan itu diperkuat dengan 3000 lentera Xuanhua. Lin Feng dan Tong Tong di belakangnya langsung menyerang tanduk naga bayangan Gaia. Setelah itu pertarungan selesai, bayangan Gaia berhasil dikalahkan dan Lin Feng mendapatkan 200.000 XP. Xuanhua naik secara otomatis. Dia mencapai Nightmare tingkat 2, dan Xuanhua mendapatkan teknik baru yang bernama Embroidery Ball, melemparkan bola suam hantu yang menambahkan efek negatif secara acak seperti stun, fear, reduce defense, dan lain-lain. Domain barir di kuil menghilang, dan mereka sudah kembali dalam kondisi tertekan lagi. Turun 5 tingkat sekali lagi, dan karena kehabisan energi mereka pun terjatuh. Beruntung Xiaoru sudah menyiapkan penyelamatan yang sigap. Mereka mendarat dengan selamat. Lin Feng melihat hutan yang sebelumnya menjadi pusaran sudah hilang. Kata Xiaoru, setelah bayangan Gaia menghilang, hutannya pun kembali normal.
tidak seperti terjadi apa-apa. Yeshuang berkeringat, ini baru bayangannya. Aslinya pasti jauh lebih kuat. Saat itu ada suara yang memberikan selamat ke mereka atas keberhasilan mengatasi tantangan. Mereka mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil Gaia. Lin Feng dan lainnya sudah membuka kuil Gaia. Mereka kaget dan tidak pernah melihat kuil seperti ini. Tong Tong bisa merasakan perbedaan dengan domain hantu biasa. Tekanan di sini sangat luar biasa kuat. Amon mengatakan ini seperti ruang terpisah yang diciptakan secara paksa. Angel bilang kekuatannya hanya bisa digunakan sedikit. Inikah God Domain? Hanya sebagian kecil saja sudah melampaui hantu tingkat spirit. Itu sudah seperti luar angkasa. Ada sebuah altar lingkaran dengan patung Gaia yang membawa sesuatu seperti bola dunia. Lin Feng yang melihat itu memuji bagaimana patung wajah Gaia yang sangat cantik, sama persis dengan bayangan Gaia sebelumnya. Apakah ini Dewi Bumi Gaia? Tong Tong melihat yang dipegang itu seperti bola dunia. Lin Feng mulai berjalan menuju ke patung Gaia, melewati tangga yang memang sudah ada di sana. Mereka berjalan seperti berjalan di antara bintang-bintang di alam semesta. Xiaoru tidak lupa merekam semua yang terjadi di sana. Selain patung Gaia, sepertinya tidak ada yang lain di sini. Amon melihat sesuatu seperti pola di atas sana. Di atas bola itu ada sebuah pola melingkar. Jiang Wei bilang itu sedikit berbeda dengan pola hantu yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dia merasa esensinya sama. Zuan Hua bilang sepertinya ada petunjuk keluar dari pola-pola tersebut. Angel berbeda, katanya itu hanyalah simbol biasa, tidak ada informasi di dalamnya. Xiaoru dan Ling Luo yang melihat pola itu merasa sangat mengenalinya. Xiaoru akhirnya mengingat itu adalah gambar rasi bintang. Dia selalu membacanya setiap hari. Tong Tong dan Ling Luo juga akhirnya menyadari itu adalah rasi bintang. Lin Feng meminjam buku yang dibawa Xiaoru. Itu isi ramalan rasi bintang seperti percintaan. Jiang Wei mulai paham pola hantu di atas itu tidak hanya terkait dengan rasi bintang, tapi juga dengan 12 zodiak. 12 zodiak adalah simbol-simbol rasi bintang yang dilihat dari orbit yang berbeda. Singkatnya, setiap bulannya itu mempunyai simbol zodiak tertentu. Bola dunia di tangan patung Gaia menunjukkan pemandangan di langit Januari, zodiak Cancer. Berdasarkan analisanya, mereka perlu mengumpulkan pola hantu yang mewakili 12 zodiak sesuai dengan posisi zodiaknya. Dan mungkin setelah itu info yang terkandung akan terungkap. Energi Jiang Wei kurang, jadi dia membutuhkan semua energi hantu mereka dan akan menggunakannya untuk memindahkan pola di langit ke posisi yang tepat. Semuanya mulai mengirimkan energi ke Jiang Wei yang sudah sedang memindahkan pola zodiak yang berterbangan di langit-langit. Dan akhirnya semuanya selesai. Jiang Wei sudah mengumpulkan semua 12 zodiak. Muncul cahaya terang di lingkaran rasi bintang itu. Setelahnya ada juga cahaya yang membuat mereka silau dan menutup mata. Saat mereka membuka mata, mereka bingung apa yang terjadi. Yeshuang bilang ini adalah wujud kesadaran jiwa. Setelah menyelesaikan pola barusan, kesadaran jiwa mereka tertarik ke sini oleh kekuatan yang sangat kuat. Perasaan ini mirip seperti ada yang mau pemulihan total dan ingin mungkin dunia ingatan dari Dewi Gaia. Tong Tong berteriak, lihat ke depan. Itu besar banget sampai seluruh langit ketutupan. Ada suara yang menakutkan. Gaia, benteng terakhir sudah tertembus. Aturan yang kalian kuasai semakin melemah. Hanya kami yang berhak menyandang gelar dewa. Kalian hanya pantas menjadi makanan kami. Lin Feng tahu itu pasti adalah dewa jahat. Yeshuang bilang Evil God ini tidak hanya sekelas hantu spirit. Banyak Evil God yang bermunculan.
Ada yang berbentuk seperti humanoid, ada juga yang berbentuk seperti monster naga. Mereka sangat senang Gaia sudah keluar. Aturan yang Gaia kuasai sudah hancur dan mengajaknya bergabung dengan dunia dan menjadi makanan mereka. Gaia menggunakan tekniknya. Wahai Ibu Pertiwi, sucikanlah, kata Gaia sambil meletakkan tangan ke tanah. Muncul energi penyucian hijau yang langsung mengarah ke para Evil God. Xiaoru sangat kaget. Inikah kekuatan Dewi Bumi Gaia? Bahkan Evil God yang menguasai aturan sekuat itu langsung lenyap begitu saja. Evil God berbentuk naga mengatakan dia bukanlah Evil God lemah, dan karena Gaia sudah terkontaminasi kekuatan mereka begitu lama, ikutlah dengan kami melawan dunia, atau jadilah makanan kami. Tapi karena Gaia yang keras kepala, Evil God ini sudah maju dan ingin segera memakannya. Tapi saat itu ada sesuatu yang muncul, Heavenly Evil Slaying Sword, yang berhasil menghalau serangan Evil God kepada Gaia. Kata Evil God, mereka ini adalah orang-orang dari benua timur, kayaknya para immortal dan kultivator, yang katanya bahkan tidak bisa menangani masalah di timur, tapi mereka masih ikut campur masalah di barat. Lin Feng mengira mereka adalah dewa-dewa dari benua timur. Kali ini kau pasti mati di tanganku, kata sosok dari timur tersebut. Pertarungan keduanya lah yang tampaknya membuat kepunahan dinosaurus, dan tak terbayang berapa banyak era yang telah berlalu dari pertempuran mereka. Dan setelah itu Dewi Gaia datanglah ke Divine Realm-ku dan akan kuberikan kehidupan baru untuk kalian. Ini adalah alasan kenapa terbentuknya Lost Paradise. Ternyata Lost Paradise adalah domain Gaia yang diubahnya menjadi seperti sekarang ini. Diona akhirnya sadar, selama ini dia tinggal di domain milik Dewa Gaia. Gaia menyerap kekuatan dewa jahat yang tersisa ke dalam domainnya dan membuat bumi hidup kembali. Gaia menekan kekuatan para dewa jahat yang tersisa di sini. BTW, entah bagaimana hasil pertarungan sosok dari timur dengan dewa jahat sebelumnya. Dewi Gaia tampak menghilang. Yeshuang sangat kaget, sosok dewa juga bisa mati. Gaia menangis, mengucapkan kata selamat tinggal ke bumi. Dan ingatan itu pun sudah selesai. Itu adalah alasan mengapa tempat Lost Paradise terbentuk. Kesadaran mereka pun sudah kembali ke kuil. Yeshuang merinding, kekuatan dewa sungguh mengerikan. Kalian para petualang berhasil melalui tesku, menunjukkan kalian punya potensi yang luar biasa. Dan kalian sudah mengetahui alasan terbentuknya tempat ini dan kekuatan para Evil God. Tempat ini didirikan untuk memilih orang yang akan mewarisi kehendakku dalam memerangi Evil God. Sekarang tes kedua akan segera dimulai. Temukan hatiku yang aku tinggalkan dan bangkitkan kembali. Tapi ingatlah, hanya orang dengan jiwa murni dan terang atau bijak yang dapat membangkitkan hati Gaia. Barang siapa yang mendapatkan pengakuan dari hati Gaia, maka dia akan dapat keluar dari Lost Paradise dan membuka jalan menuju ke pendewaan. Lin Feng tahu domain dewa ini dibuat Gaia untuk memilih penerusnya. Apakah hati Gaia seperti pecahan cahaya suci? Lalu di mana itu berada? Sementara Angel dan Yeshuang memikirkan satu hal yang sama. Demi menjadi dewa, kau harus mendapatkan hati Gaia dan membangkitkannya. Sistem muncul, menemukan rahasia terbentuknya Lost Paradise, kemajuan eksplorasi 75%. Lin Feng mendapatkan potongan peta satu lagi. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.